Senang balik lagi ke sini saudara. Ya luar biasa dan hari ini saya untuk yang ibadah kedua saya akan lanjutin ibadah ya khotbah ibadah pertama. Temanya padang gurun ya. Padang gurun bagian yang kedua. Nah saudara tadi ya buat teman-teman yang Bapak Ibu yang gak hadir saya akan kasih prolog. Di ibadah pertama, di bagian yang pertama kita bahas bahwa musim musim padang gurun itu pasti kita alami. Dan kalau kita alami, ciri-cirinya kira-kira ini saudara. Ya kita doa, tapi hadirat Tuhan kayaknya nggak nyata. Boleh slide berikutnya? Nggak nyata saudara. Kayaknya kita cari Tuhan, ya kayak Ayub cari Tuhan kemana-mana ya. Ayub 23 nggak ketemu. Kayaknya kok Tuhan tinggalin aku ya. Nah kalau saudara ngerasa kayak gitu, dengerin Tuhan nggak pernah ninggalin. Amin. Itu cuma perasaan. Ya Tuhan ada di dalam kita. Lalu yang kedua saudaraku, janjinya nggak terjadi. Kita tunggu-tunggu kayak Abraham ya doa dapat dari Tuhan janji. Ditunggu-tunggu usia 75 belum dapat. Ya sampai usia 100 baru punya anak satu saudara. Wah tapi janji Tuhan iya dan amin. Rohani saudara berdoa tapi janji Tuhan gak digenapi. Belum terjadi Tuhan gak akan lupa saudara. Firman-Nya iya dan amin. Lalu tahukah saudara bahwa musim padang gurun itu tempat ujian. Kalau saudara dibawa ke padang gurun, jangan saudara Yesus penuh Roh Kudus dibawanya ke padang gurun. Ya, hamba Tuhan Musa, wah udah ngalamin hal-hal yang luar biasa di zaman itu di Mesir. Dibawa dulu ke padang gurun sebelum dipakai Tuhan. Yusuf dijanjiin jadi pemimpin, dibawa dulu ke padang gurun, masuk penjara. Daud saudara dijanjiin jadi raja, tapi harus masuk dulu. Dikejar-kejar sama mertuanya mau dibunuh. 7-10 tahun saudaraku di padang gurun. Jadi padang gurun ujian yang harus dilewati oleh semua anak-anak Tuhan. Ya. Nah lanjut lagi tadi saya sudah singgung cepat ya. Nah kita saudaraku nggak bisa memperpendek musim padang gurun. Padang gurun ya, udah deh 3 hari aja. Nggak bisa. Ya, musim padang gurun nggak bisa diperpendek karena kalau mau lewat harus lewat. Yesus padang gurunnya yang berikutnya di mana? Di Taman Getsemani dia bilang, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi kehendakmu yang jadi. Yang ngalamin penyiksaan, dipukul, dihina, dicaci, dikhianati, ditinggal, diarak dalam kondisi telanjang, disalib. Dia gak bisa lewatin. Saudara. Sama kita juga gak usah lewatin. Karena ada kemuliaan di balik padang gurun, amin. Nah kita gak bisa memperpendek tapi kita bisa bikin panjang. Caranya bikin panjang, ada yang mau rencana padang gurunnya agak lamaan, extend. Caranya bikin panjang gimana? Ya udah, marah-marah aja terus. Caranya supaya padang gurunnya panjang gimana? Buat dosa aja yang banyak. Supaya mati di padang gurun kayak bangsa Israel. Kenapa padang gurun tuh harus? Pak, kalau padang gurun gak enak, kenapa padang gurun harus kita lewati? Saudara tahu gak? Karena tujuan padang gurun adalah, baca sama-sama 1, 2, 3. Kedewasaan rohani dan karakter yang makin serupa Kristus. Padang gurun adalah apa? Sesuatu yang harus dilewatin. Kalau ditanya, cita-citanya apa? Mau kayak Tuhan Yesus. Baru difitnah sedikit aja mau pindah gereja saudara. Ya. Tujuannya mau apa? Mau saling mengasihi. Karena apa? Karena Yesus yang suruh hendaklah kamu saling mengasihi. Baru diutangin gak bayar aja saudara udah mau mukul. Iya kan? Cita-cita. Waktu saudara doa Tuhan. Aku berdoa Tuhan jadikan aku sama seperti Engkau. Malaikat bilang amin. Begitu selesai doa langsung dijawab saudara. Wah. Anak kita bikin ulah, istri kita waduh biasanya kayak
istri penolong. Hari itu jadi mak lampir saudara. Hari itu aja. Karena Tuhan jawab doa saudara. Ya tiba-tiba marah-marah. Waduh kita bingung, kita emosi, kita kesel. Nah waktu kita kesel saudaraku. Pilihannya dua kan. Mengampuni, mengasihi atau gini. Oh gitu caranya. Hah? Lo mau ngetes gua? Lo gak tahu gua dulu preman di Pancoran. Wih ngeri saudara udah gulung tangan aja saudara. Ya. Nah pilihannya selalu dua. Saudara mau ikut Roh Kudus atau mau ikut ya daging. Nah semakin saudara ikut Roh Kudus, semakin saudara ikut ya saudara akan berbuah banyak. Seperti visi kita tahun ini. Amin. Berbuah yang lebat. Ikutin terus tuntunan Roh Kudus. Lihat slide berikutnya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama. Kalau padang gurun pasti. Kalau, setuju gak pasti? Setuju ya? 1 Petrus 4 ayat yang pertama berkata. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani apa? Berhenti berbuat dosa. Saudara mau berhenti berbuat dosa? Pikiran saudara harus dipersenjatain. Kalau Yesus aja menderita, masa kita enak-enakan? Saudara pernah nggak? Sini ada yang pengusaha numpang tanya nih Ci. Enci pengusaha punya karyawan nggak? Punya. Gimana kalau Anci kerja mati-matian? Iya, nggak tahu ngapain nih, packing barang, mungkin ngangkut karung, misalnya Cici ya, enggak sih kalau dibukanya mah. Ngangkut karung segala macem, karyawannya ngopi Ci. Anci udah nyapu-nyapu, habis banjir mungkin, ya udah semangat gitu. Hari ini harinya Tuhan. Karyawannya ngobrol sambil main game. Kesel gak? Minimal gue kerja ya lu juga kerja dong. Kalau enggak mah gue kasih 3 bulan gaji loh. Yesus Tuhan kita. Selama hidup menanggung penderitaan. Wajar gak kita ikut menderita bersama-sama dengan dia? Supaya apa? Supaya waktu dia dipermuliakan sebagai raja di atas segala raja. Saudara memerintah bersama dengan dia. Jadi tujuan padang gurun, tujuan penderitaan. Supaya saudara memperoleh kemuliaan saudara. Makanya jangan ditengking. Dalam nama Yesus. Penderitaan. Keluar. Kata Roh Kudus itu mah dari dia. Jangan ditengking. Tujuannya supaya kamu serupa dengan dia. Amin. Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Yesus belajar jadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, jadi Yesus yang adalah Tuhan Raja, jadi manusia belajar taat. Tapi saudara gak mau. Gimana bisa serupa Yesus? Oh, ini makanya diundangnya jarang-jarang. Korbannya terlalu keras ya. Jarang-jarang diundang makanya. Benar saudara, kita tuh kalau ke gereja mikirnya berkat. Tapi dapat berkat apa? Saudara pernah dapat berkat di Tempeleng saudara? Satu kali saudara saya sama teman saya ke Husada. Dulu saudara, kita masih kuliah, dosen kita tuh kena stroke. Jadi kita mau datang, mau besuk. Sebelahnya dari Kedar Nebayot. Tahu ya saudara ya? Yang benar mah kita minta izin. Pak boleh didoain gak? Sopan kan? Temen saya saking cinta Tuhan gak minta izin. Langsung kira labaka syandara labata karalam. Main bahasa roh aja saudara. Anaknya lihat, woi Cina lo sini. Tempeleng saudara. Terus saya disamperin. Di Husada saudara. Dalam hati Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saya mau ditempeleng. Ada yang bilang, adek jangan tempeleng. Gak boleh kamu, ini Cina, Kristen. Kira-kira gitulah. Teman saya kan kaget ya. Bengong. Makasih ya, makasih. Mau yang sebelah kiri enggak? Dalam hati gue, mencari gara-gara nih. Karena dia pakai ayat. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya tapi kan gak gitu-gitu juga aplikasinya kan. Terus saya bilang, udah pergi saudara. Begitu sampai parkiran, gue gak terima. Maksud lu apa? Kita 3 hari balik lagi. Mau berantem?
kagak. Kita doa puasa, kita balik lagi. Wih, saudara. Kayak ngeliat, wah ini orang hebat. Kok enggak 3 hari kita puasa, kita balik lagi saudara. Yang nempeleng dia, dilawat Tuhan. Kenapa? Karena satu kali dia jaga papanya saudaraku. Dia ngerokok. Asam kan, jagain orang stroke gitu. Dia ngerokok. Papanya jatuh saudaraku. Orang stroke kan gak boleh jatuh. Pas mau jatuh dipegang oleh 3 orang. Dipegang, gak jadi jatuh. Waktu anaknya pulang ngerokok, suster marah-marah. Lu jaga orang tua gak bener lu, ngerokok dibela-belain. Kira-kira gitu bahasanya. Untung ada 3 orang yang jagain papa lu. Nah dia mikir yang 3 orang tuh yang ditempeleng kemarin. Padahal mah bukan. Dia mikirnya iya. Dia duduk, syok, kaget. Dia nangis. Dia bilang sama dosen kita yang kita kunjungin. Orang Kristen baik ya Pak. Udah saya pukul masih mau ngurusin orang tua saya. Kalau enggak udah gak ada harapan. Saudara gak ada yang tepuk tangan. Biasa. Saya tahu saudara gak tepuk tangan karena biasa saudara balik lagi bawa teman kan. Lu kasih tangan kiri, gua dikasih tangan kiri, gua kasih tangan kanan. Enggak saudara, tapi ternyata Tuhan kerja. Nah musim padang gurun ini gak bisa di skip, gak bisa dilewatin. Kenapa? Karena tujuannya adalah saudaraku buat kita jadi serupa Kristus. Nah coba lihat slide berikutnya. Kenapa perlu musim padang gurun? Karena di musim padang gurun kita tahu kita itu sesungguhnya siapa. Benar gak? Kalau lagi baik-baik berkat melimpah, gak kelihatan kan? Berkat Tuhan mari hitunglah. Ih seru saudara. Coba kalau lagi padang gurun. Saudara ke gereja cuma pendeta ini ngomong apa sih? Lama banget sih ibadahnya sih. Makanya perlu proses padang gurun supaya kita tahu siapa kita. Nah Ulangan 8 ayat yang kedua firman Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Perjalanan di mana? Padang gurun. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Saya mau nanya nih, padang gurun tujuannya apa? Untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yang perlu tahu apa yang ada di hati kita siapa? Tuhan apa kita? Tuhan emang gak tahu hati kita kayak mana? Tuhan tahu, yang gak tahu siapa? Kita, makanya suka gak tahu diri. Kan diri kan, gak tahu diri. Makanya Tuhan bawa ke padang gurun. Saudara tahu gak, sering kali kita merasa kita tuh cinta Tuhan. Sering gitu gak? Melayani. Wih saya kaget banget saya datang lagi nih ibadah kedua nih. Saya lihat formasinya masih sama. Yang di depan nih masih, wih cinta Tuhan di 2 kali ibadah. Untung kalau saya ke Jembatan 5, kalau enggak kita sama ini 2 kali. Ke Jembatan 5 menang dikit, 3 kali saya. Jadi kayak saudara saya kayak gini, kayak Tuhan gak perlu tahu, Tuhan tahu isi hatimu, pikiranmu. Tapi seringkali kita gak tahu. Kita pikir kita cinta Tuhan, kita pikir mah kita memberi, kita pikir mah kita melayani. Tuhan bawa ke padang gurun. Karena di padang gurun saudaraku, semuanya kelihatan. Makanya ada ayatnya, perbuatan baik manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kita berbuat baik melayani tapi motivasinya macam-macam. Ada yang motivasinya supaya dipuji. Buktinya kalau nggak dipuji marah. Gue udah pelayanan gak dipuji, gak dihargain. Marah besok gak mau lah, tawan. Ada yang pelayanan rajin karena gak ada kerjaan. Daripada bengong, mau seco kan, tadi itu MSC. Ya udahlah ke gereja aja pelayanan seru lah, rame bisa ngobrol-ngobrol, bisa gosip-gosip. Udah lama gak ke Komsel, Ci. Oh iya udah lama, Ci dateng. Seru Komsel, kita bisa tahu update gosip yang paling baru. Komsel Ci, tujuannya salah. Kalau orang gak kenal mah kelihatan rajin. Nah, jadi gak tahu saudara. Makanya Tuhan bawa ke padang gurun. Nah lihat berikutnya nih, Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Lihat nih ya.
karena engkau. Engkau itu siapa? Tak, ya kan? Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ngeri gak saudara? Kita pikir kita kaya. Kita pikir kita sudah melakukan banyak hal. Kita udah melayani, kita udah baik-baik aja hidupnya. Padahal kata Tuhan gini, engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta dan engkau telanjang. Makanya Yesus bilang gini, berbahagialah orang yang miskin karena mereka kaya di hadapan Allah. Orang miskin itu apa? Gak punya apa-apa. Tuhan, kalau Tuhan gak tolong, kalau Tuhan gak tolong aku mati Tuhan. Tuhan aku lapar firman-Mu, aku haus sama Tuhan. Tuhan lawat aku, Tuhan pakai aku. Tuhan bilang, ini orang di hadapan Tuhan. Orang ini ya kaya. Saudara ngerasa saudara udah banyak tahu. Baru duduk di ibadah dengar khotbah bentar. Gue tahu nih, pasti larinya ke sini. Gue mau udah paham kok. Pengkhotbah di YouTube, gue udah denger. Dari yang kurus sampai yang perutnya buncit, gue udah denger. Dari yang paling lucu sampai yang paling nyebelin, ada. Saudara pikir saudara tahu. Tapi Tuhan bilang gini, kau gak tahu bahwa engkau melarat, malang dan miskin. Buta. Gak bisa lihat. Gak bisa lihat Tuhan mau bawa kemana. Miskin, karena kamu selalu memperkaya dirimu sendiri. Tuhan bilang gini, aku kasih nasihat, ayat 18. Ini firman Tuhan. Aku nasihat supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat barang siapa ku kasih ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Tujuan padang gurun, bawa kita sama Tuhan ketemu. Supaya kita lihat siapa kita sesungguhnya. Betapa kita tuh kalau gak ada Tuhan gak ada apa-apanya. Bergantung sama Tuhan. Saudara kalau dihina orang, saudara tersinggung. Saudara pikir, saudara siapa? Kita bukan apa-apa. Bukan. Tanpa Yesus tuh kita gak ada siapa-siapa. Setuju gak sih? Kalau kita tahu kita bukan siapa-siapa tanpa Yesus. Maka orang hina kita, orang caci kita, orang lakuin kita gak adil. Kita diam aja gak apa-apa. Memang aku ada hari ini karena Yesus baik, hamba. Nah gak apa-apa. Yang penting di hadapan Tuhan kita benar. Jangan lagi, wih gue golongan ini. Lu apa, lu siapa? Ini kalau gak ada gue gereja gak jalan. Aduh kita sama siapa? Kalau Tuhan bilang kita mati hari ini mati. Kita gak ada apa-apa. Kita butuh Tuhan. Karena kita hambanya. Hamba tuh gak ada status saudara. Mau diapain aja boleh. Hamba. Tuhan mau kita bertobat saudara. Kalau enggak, Wahyu 2 bilang kaki Dian itu akan aku ambil. Artinya apa saudara? Hidupmu yang tadinya jadi terang. Karena kamu rasa kamu bisa, kamu mampu, kamu ini. Diambil. Bertobat. Nah, jadi siapa saudara? Cuma pertanyaan, saudara siapa hari ini? Di bawah terang firman Tuhan, siapa saudara hari ini? Waktu Tuhan bawa ke padang gurun, Tuhan singkapkan siapa saudara dan saudara siapa hari ini. Nah saudara kalau saudara buka Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ya, baca ini saudara. Ada suara berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskan di padang belantara jalan bagi apa? Raya bagi Allah kita. Nah saudara dibawa ke padang gurun kan sama Tuhan kan? Betul ya? Saudara bingung kenapa kok di padang gurun, Tuhan ngapain? Ternyata waktu saudara dibawa padang gurun, kelihatan siapa diri saudara
jelek-jeleknya saudara kelihatan, justru waktu kelihatan Tuhan mau beresin. Makanya ke gereja jangan pakai topeng. Ke komsel jangan pakai topeng, apa adanya aja. Gak apa-apa. Karena ketika saudara apa adanya Tuhan operasi. Jadi waktu saudara dibawa ke padang gurun katanya, Tuhan mempersiapkan di padang gurun bersama saudara jalan lurus buat Tuhan. Supaya apa? Tuhan mau jalan di situ. Nah berikutnya nih ayat 4. Setiap lembah harus ditutup. Oh ternyata saudara adalah lembah. Tahu lembah? Hati saudara gak terselami. Gak kelihatan. Tapi saudara sesungguhnya orang yang mungkin minder. Merasa gagal. Mau dipakai Tuhan, gak bisa lah Tuhan, gue mana bisa. Janganlah Tuhan. Saya mah apa? Kalau makan nasi goreng mah cuma acar. Maksudnya boleh dimakan, boleh enggak kok. Jangan saya deh pakai yang lain. Jangan. Tuhan bilang, kamu minder, kamu rasa gak berharga. Semua lembah aku tutup. Saudara mau ditutup supaya apa? Rata jalannya. Nggak ada minder-minder lagi. Kalau saudara dipakai Tuhan, kayak melayani itu karena Tuhan. Kalau saudara gagal, emang gue manusia biasa, gue banyak salahnya. Tapi kalau berhasil, karena Tuhan, gak perlu ada yang disombongin. Lalu katanya gini, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Gunung itu apa saudara? Kelihatan. Ya bukit kelihatan tinggi, kita ngerasa kita hebat, keren. Wah pokoknya apa, hah? Ngelawan, wih gitu saudara. Padahal kita di mata Tuhan gak ada apa-apanya. Kita bilang gini, gua ngeliat lu gak gua anggap. Siapa lu kecil. Kita di gunung kita ngeliat orang kecil. Orang di bawah juga ngeliat kita kecil loh. Siapa tuh ya? Gak kelihatan dia di gunung. Satu kali saya punya teman saudara, Ambon Manise. Nemenin saya kemana-mana, mau ikut pelayanan sama Pak Pendeta katanya. Nyetirin saya saudara. Ya, sambil nyetirin sambil siapin lagu karena hari Minggu WL. Ya. Aku ada hari ini karena. Terus waktu lewat Pluit kan lagi ada bangun-bangun jalan itu tuh. Buat kereta api. Jalannya sempit kan. Kesenggol dong. Buka kaca kawan kita. Woi kaget saya. Mata lu di mana? Gua hajar lu. Wih dalam hati. Wih sebelah lu pendeta ini gak bisa kok. Dia udah ngelanggar. Ini urusan gua udah kasih lampu. Udah kasih ini masih ngotot juga. Wih ternyata yang buka orang Ambon juga. Apa lu? Waduh, aduh. Saya bilang udah deh ini kan mobil-mobil saya. Kesenggol juga gak apa-apa. Santai aja ntar Tuhan kasih yang baru. Gitu kan. Mau berantem saudara. Udah, saya bilang gitu. Jangan macem-macem ya. Kamu nyetir gak mendatangkan damai sejahtera buat yang disetir. Udah selesai tutup kaca saya bilang katanya gini tadi. Aku ada hari. Masa kecolek sedikit langsung buka kaca. Kalau ada ketemu jemaat hop gimana? Pendeta berantem katanya di Pluit. Kan repot, ini kan masih daerah kekuasaan hop. Gimana sih? Sorry, emosi saya. Ternyata, Tuhan kan kelihatan nih ya gunung kan. Ternyata dalam proses saudara dihajar Tuhan. Wah gunungnya jadi rata. Jadi kalau ada ketemu orang lagi cuma ngomong gini. Kalau dulu sih kok gue udah babat. Sekarang, alah kita mah. Ngalah aja lah. Yesus aja ngalah, gimana kita ya enggak kok. Bener nih, ini bener. Ya. Jadi ada orang yang jalannya kayak tanah berbelok-belok. Pernah ketemu enggak? Dia maunya A ngomongnya D. Susah ditebak. Kayak teka-teki silang saudara. Ya sebentar kayaknya kita, kayaknya nih orang baik banget nih cinta Tuhan. Di belakang ngomongin. Nah ini orang gak ketahuan motivasinya. Waktu Tuhan mau pakai, Tuhan bawa ke padang gurun, diratain, dilurusin. Lekuk-lekuknya akan jadi dataran. Amin saudara. Coba lihat kanan kiri. Ini kiri kanan kita lembah, bukit, ya jalan berliku-liku. Ya. Nah lihat ya. Setelah diratain, ayat 5 bilang gini, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Tuhan, sungguh Tuhan sendiri yang mengatakannya. Saudara waktu di padang gurun, waduh Tuhan. Tuhan bilang lu sombong ya, gue hajar kata Tuhan. Gak dihajar sih, kalau dihajar meninggal kita ya. Baru disentil doang. Sentil sedikit, waduh Tuhan.
Yang lembah, Tuhan angkat, Tuhan timbun ya lembahnya supaya jadi jalan yang rata. Yang berbelok-belok ini agak susah kan? Sama Tuhan dilurusin. Wih, dilurusin sakit saudara ya. Wah, dilurusin. Tapi ketika semuanya udah selesai, kemuliaan Tuhan turun di situ. Tuhan lewat jalan itu. Tuhan lewat di hidup saudara. Jadiin saudara kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Terus, nah saya bilang kan, jalan di padang gurun nggak bisa dibuat pendek, bisa dibuat panjang. Ada yang rencana extend? Cara extendnya gimana nih? Nah ya, cara extend di padang gurun 1 Korintus 10 ayat 5. Saya cepat aja. 1 Korintus 10 ayat 5 bilang ini, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka tewas di padang gurun. Ada yang gak nyampe ke tanah Kanaan, gak masuk tanah perjanjian. Semuanya telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan ditulis 2 kali di 1 Korintus 10 untuk jadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana akhir zaman. Jadi Korintus ditulis ingetin kita yang hidup di akhir zaman. Kita udah di akhir zaman kan, supaya kita nggak buat yang sama, mati di padang gurun. Jangan mati di padang gurun. Tetap kuat. Nah, orang yang mati di padang gurun itu kenapa? Dia dicobain ya, padang gurun diuji kan. Marah sama Tuhan, udah deh gue gini. Pernah gitu gak? Bapak-bapak semakin dilarang kadang-kadang suka semakin jadi. Apa? Lu gak boleh gue pulang malam, gue pulang pagi. Mau apa? Hah? Lu ngisti ngatur-ngatur gue. Enak aja, gue pulang pagi gue tunjukin siapa yang jadi kepala di rumah ini. Ngeri saudara. Nah ini orang-orang ini ngelawan Tuhan. Caranya gimana? Coba kita lihat slide berikutnya. Nih, ada 5 dosa. 1, mereka nyembah berhala. Dibawa Tuhan ke padang gurun. Waduh, usahanya susah. Waduh, dibentuk Tuhan. Karena usahanya susah, yang dia sembah adalah duit. Pokoknya yang penting Chen. Ya kan? Yang penting Chen. Chen number 1. Karena gue gak tahu ngomong uang nomor 1 tuh gimana bahasa Mandarin. Ya Chen, apa? Uang nomor 1. Pokoknya duit. Ya. Kalau ngasih duit aja, pikirnya cuan. Xiaoqian cu ta qian lai katanya. Xiaoqian pu cu ta qian pu lai. Wih ya saudara ya, pokoknya udah Chinese banget lah. Gara-gara nyembah berhala, 3.000 orang mati. Saudara mungkin hari ini bilang, wah gue gak nyembah nih ya, kita udah gak pernah pergi ke tempat-tempat penyembahan. Saudara, menyembah itu ada di hati. Berhala itu gini, apa yang lebih penting? Tuhan dengan sesuatu. Ada orang lebih penting hobi. Saat teduh bisa lupa. Ke gereja bisa lupa kalau udah ketemu hobi. Ada bola nih, wih nonton bola saudara. Wih. Besoknya ngantuk, gue lihat YouTube aja. Ya lihat YouTube-nya gak salah, tapi kenapa digeser? Paham gak maksudnya? Kenapa digeser? Hobi banget. Wih hobi banget main sepeda sampai lupa punya istri, punya anak. Kali main sepeda 10 hari gak pulang saudara. Pernah ketemu yang gituan gak? Wih sepedanya mas, saudara kotor dikit dilap. Bini mondar-mandir gak pernah dielap. Ya kan? Ketemu becek. Wih sepedanya yang diangkat saudara. Saking takut kotor. Jadi berhala. Nah, ada yang kedua pecabul. Di sini mah gak ada. Tahu cabul? Segala sesuatu perbuatan seks di luar nikah itu cabul. Termaksud pornografi. Pada gak tahu lu Ci. Engkau pada gak tahu pornografi. Itu kok yang kalau dilihat di TikTok. Yang Piauliang. Ya ampun. Ya Tuhan gitu. Ya. Pelan-pelan. Kita pikir gak apa-apa. Gak apa-apa kok orang gak ke klub. Gak ke night club kok. Gak ngapa-ngapain kok. Cuma scroll-scroll. Tapi ingat. Perjinahan itu dimulai di hati. Lewat apa yang kita lihat. Bahaya loh. Kita pikir percabulan biasa. 23.000 orang tewas.
peringatan buat kita. Terus, apalagi saudara? Berikutnya, ya, cobain Tuhan. Cobain Tuhan itu apa? Melakukan sesuatu yang Tuhan gak mau. Kita udah tahu Tuhan gak mau, kita paksa. Pernah gak? Misalnya, saudara tahu ini kerjaan nyerempet bahaya, melanggar hukum. Pernah gak? Tapi kita doa, Tuhan kali ini aja Tuhan. Kalau kali ini lolos, aku pasti kasih buah sulung. Kali ini ya Tuhan. Padahal Tuhan gak mau. Oh Tuhan gak mau, gue ngambek. Ngambek nih, gak gereja lagi nih. Itu mencobai Tuhan saudara. Nah, ada juga bersungut-sungut. Kita pikir bersungut-sungut itu cuma ngobrol-ngobrol, cuma komplain-komplain. Padahal dosa. Dan dosa bersungut-sungut di Alkitab saudara, 14.700 orang mati karena bersungut-sungut. Pernah dengar cerita orang timur jemur cengkeh saudara. Di jemur cengkeh dia nyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Tiba-tiba lagi jemur, tiba-tiba mau hujan. Dia cepat-cepat beresin saudara. Wih hujan, baru diberesin panas. Wah dijemur lagi hari ini. Hujan lagi, mau hujan dia beresin. Terus dia bilang, wah kayaknya udah benar nih cuaca nih. Begitu dia jemur, hujan saudara. Dia ngeliat langit, dia sambil, Tuhan bisa ngatur cuaca enggak? Kalau Tuhan gak bisa ngatur cuaca, biar saya ngatur cuaca, Tuhan biar jemur cengkeh. Ya kan? Nah seringkali kita komplain sama Tuhan, Tuhan bisa atur gak sih? Wah kan udah pelayanan, Tuhan atur dong supaya mulus kayak di tol. Tuhan tolong dong, Tuhan bisa atur gak sih? Padahal saudara, itu dosa besar, bersungut-sungut. Mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Amin. Oke, terakhir saudara, Yesaya 57 ayat 15. Kalau saudara punya dosa-dosa ini saudara. Tuhan bawa saudara ke padang gurun. Dan waktu di padang gurun saudara punya dosa ini. Yesaya 57 ayat 15 bilang begini. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia. Yang bersemayan untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Apa firmannya? Aku bersemayan di tempat yang tinggi. Dan di tempat kudus. Tetapi juga bersemayan bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Hari ini kalau saudara di padang gurun saudara. Kalau saudara bilang gini sama Tuhan. Tuhan aku gak mampu Tuhan. Bahkan ketika di padang gurun aku tahu bahwa aku adalah orang yang sombong. Aku adalah orang yang jahat. Tuhan ampuni aku kalau aku suka bersungut-sungut. Tuhan jamah hatiku hari ini. Firman Tuhan berkata, aku bersemayan di dalam hati orang-orang yang remuk dan rendah hati. Rendah hati apa? Berani datang sama Tuhan berlutut apa adanya. Ini aku Tuhan, jamah aku. Orang yang remuk apa? Dia tahu kesalahan dia. Bukan dosa kecil, bukan dosa besar. Orang remuk tuh gini, dosa adalah dosa. Kalau aku udah ninggalin Tuhan, aku udah gak cinta Tuhan, aku udah dosa. Tuhan ampuni aku. Saudara akan lihat Tuhan buat jalan di padang gurun. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan buat hidup saudara. Amin saudara.